terima kasih masih bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Pemirsa, langsung saja saya mau ke Bang Faldo. Dari tadi udah siap-siap mau langsung nanggepin nih kayaknya Bang Faldo. Supaya tidak semuanya memiliki asumsi masing-masing, walaupun semua berhak memiliki asumsi. Menjawab validitas laporan dari para pejabat negara ini seperti apa sih supaya kita nggak cemas, nggak khawatir? Ya, Bang Rey juga lagi berasumsi kalau menurut kami ya, yang bilang nggak wajar dan yang nggak wajar pada bilang asumsi. Tapi kalau kita bicara validitas, kita bisa tanyakan kepada KPK argumentasinya apa gitu. Karena kan yang terjadi di Pak Presiden Jokowi itu kan kenaikan nilai aset. Bang Sandi waktu Wagub saham perusahaannya naik. Itu jelas semua tuh Bang Rey. Tapi nggak apa-apa, menurut kami ini adalah wacana yang perlu terus kita gaungkan. Ya, ini perlu kita gaungkan karena di situ kan jelas harga tanah yang lama-lama kan naik terus. Tapi yang perlu menurut kami penting menjadi catatan kita ya, ini penting sekali menurut kami, adil itu kan bukan ditentukan oleh opini-opini, tapi orang dilindungi haknya, orang didorong untuk melakukan kewajibannya. Dan hak setiap warga negara adalah untuk mendapatkan apa yang mereka upayakan. Kewajibannya apa? Membayar pajak misalnya. Jadi kalau pejabat negara harus terbuka soal kekayaannya. Kalau hartanya nambah, tanpa ada indikasi abuse of power yang terbukti disengaja, kita harus lindungi. Seperti Pak Jokowi misalnya, punya gedung di tengah kota Solo, nilainya naik terus. Ya tentunya kita tidak bisa tuduh itu gitu. Dan di laporan KPK itu kan nampak Bang, apa yang naik dari tahun lalu. Atau Pak Erik, Pak Sandi, sebagai international businessman. Nah itu kan transaksinya pakai dolar naik juga. Jadi selama tidak ada abuse, kita tidak punya wewenang dan kita harus terus melindungi hak setiap warga negara. Itulah persoalan dari tadi sebetulnya Bung Faldo ya, bagaimana menyatakan bahwa tidak ada abuse ya. Karena nggak dilakukan penyelidikan. Padahal penyelidikan itu perlu dilakukan ketika seperti apa Bang Rey? Iya, itu kewenangan yang mestinya dilekatkan segera kepada KPK. Dengan adanya kewenangan tambahan yang diberikan. Jadi mereka misalnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penelitian. Kan itu tampak Bang dari laporan Bang Rey, itu kan kelihatan dari laporan. Bung Faldo. Persoalannya kan seperti yang kita sebutkan tadi, laporan yang disampaikan itu benar apa enggak? Itu problem awalnya. Ada enggak laporan yang belum disampaikan? Enggak, karena KPK sendiri menyebut bukan kebenaran, tetapi apa istilahnya itu ya? Hampir seingat saya 70% laporan itu tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, kata KPK. Tapi kan kelihatan itu, mana yang naik, mana yang turun, utang Pak Jokowi itu kelihatan di situ. Terus apalagi? Bung Faldo jangan bicara Pak Jokowi aja, kita bicara pejabat negara secara menyeluruh, oke? Itu juga ada kelihatan tuh di laporannya tuh. Tunggu dulu Bung Faldo, pejabat negara ada juga yang melaporkannya harta kekayaannya turun. Tapi itu juga perlu diuji. Gitu maksud saya, wajar nggak penurunannya? Atau itu sengaja dibuat turun harta kekayaannya ke laporan kepada KPK supaya menghindari apa yang disebutkan oleh Bung Faldo tadi, supaya supaya pejabat negara ini kelihatan miskin ya, nggak dikejar-kejar orang, dibuat asumsi yang negatif. Udahlah turunin aja harta kekayaan kita, mumpung COVID nih, ada alasan yang rasional untuk menyatakan bahwa harta kekayaan kita menurun. Itu benar apa enggak? Itu juga masih jadi pertanyaan gitu loh. Nah oleh karena itulah ya, baik harta kekayaannya yang naik maupun laporan harta kekayaannya yang turun, sebetulnya tetap perlu untuk dilakukan validasi terhadap itu. Jadi karena di kita juga ya, tren melaporkan harta kekayaan itu sedikit itu lumrah. Ya Bung Faldo tahu dong, partai politik mau kampanye, ya laporan dana kampanye awalnya itu kadang-kadang cuma 50.000. Ada partai besar, ya kan, rekening kas laporan dana kampanyenya pertama kali itu cuma 50.000, 100.000, nggak masuk akal kita. Padahal prakteknya seperti apa begitu ya. Tapi begini, Bang Rey, di mana-mana, baliho di mana-mana. Intinya sebetulnya adalah intinya dan sekaligus menutup apa yang kemudian harus dilakukan, Bang Rey. Kita membutuhkan undang-undang atau aturan tambahan yang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan validasi terhadap semua laporan-laporan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membutuhkan undang-undang yang mengatur kewajiban pejabat negara untuk membuktikan secara terbalik harta kekayaan mereka didapatkan secara halal atau tidak kalau dipersoalkan oleh publik.
Kira-kira itu. Itu yang kita butuhkan sekarang. Jangan serahkan kewenangan ini atau bukan hak ini kepada publik. Karena kita udah punya pengalaman setidaknya 2 di sini. Yaitu ada Haris Azhar, ada kawan dari Kontras, dan ada kawan ICW yang melakukan tugas-tugas fungsi-fungsi sosialnya, kontrol, lalu menyebutkan nama-nama tokoh tertentu, lalu tokoh tertentu itu tidak terima mengadukannya ke polisi. Ini akan terus-menerus kejadian di mana aktivis-aktivis ya yang gerakan anti korupsi yang karena mempertanyakan kenaikan harta kekayaan pejabat negara lalu dituduh seperti melakukan pencemaran nama baik. Itulah makanya sore ini pun saya nggak bicara nama karena itu berpotensi akan dipersoalkan orang. Ya, karena memang ini yang sedang kita permasalahkan mengenai laporan harta kekayaannya. Yang menjadi intinya sudah kita tangkap, harus ada aturan, mekanisme yang juga bisa melakukan investigasi atau penyelidikan. Bang Faldo juga menutup menjawab apa yang disampaikan Bang Rey. Ya, kalau saya ikut apa yang dibilang sama Bang Rey tadi, yang bilang itu valid asumsi, yang bilang nggak valid juga asumsi nih. Yang jelas di dalam hukum kita harus melindungi setiap hak warga negara. Kalau tidak ada dugaan abuse of power, tentunya tidak ada wewenang. Bang Rey juga tentu bisa bicara juga dengan anggota DPR. Tapi dan ya silakan kita gaungkan terus narasi ini. Selama menjadi tujuan yang baik untuk semuanya ya. Hal ini. Baik. Kita menarik sih, kita siap diskusi nih untuk hal ini. Menarik banget ini. Baik. Nanti akan dibuka ruang diskusi lagi lebih lanjut, tapi terima kasih atas kesempatan dan penjelasan serta jawabannya sore hari ini, Bang Faldo Maldini. Mesti kita hidupkan nih narasi ini nih, Bang. Baik, kita akan terus kawal ya. Baik, terima kasih Bang Faldo Maldini, staf khusus media dan juga komunikasi Mensesnek, dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Selamat petang. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang Pilihan.